thing with ECG and treadmill tests, they are very good and cheap tests to do, but they are not the most accurate tests. So if the patient still has a lot of symptoms, for example, especially if he still has a lot of chest pain, then I think it's important to do tests that are more accurate. For example, like a CT scan, CT coronary angiogram, or maybe a nuclear perfusion scan, or maybe even an angiogram by a cardiologist to check. So it really depends on the patient's symptoms. Even though you have normal treadmill and ECG tests, but if you're still having chest pain, your blood pressure is still 180 over 100, I think it's important to see your cardiologist and do a test that is more accurate, for example, like a CT scan or angiogram. Oke, jadi ini saya singkat, ada pertanyaan, ada seorang pasien 50 tahun yang 3 bulan terakhir ini tekanan darahnya sangat tinggi, 180 sampai bawahnya 100, ya, dan mengalami beberapa gejala seperti sesak nafas dan nyeri di dada. Dan hasil EKG, hasil treadmill-nya dilakukan dan hasilnya normal. Yang ditanyakan adalah apa yang harus dilakukan dari pasien ini, apakah akan harus ada tes lanjutan, apakah sudah cukup dengan tes treadmill dan EKG ini. Dr. Jiwan menjelaskan bahwa tes treadmill dan EKG itu adalah tes yang bagus, ya, dan murah untuk dilakukan. Tetapi sayangnya akurasinya sangat tidak tinggi. Jadi patokannya gini aja, kalau kita masih merasakan ada gejala-gejala tersebut, misalnya kita sakit dada, kita sesak nafas, mungkin tensi kita masih 180 terus, mungkin ada baiknya kita melakukan tes lanjutan, ya, seperti kateter, seperti CT angiogram, CT scan, dan macam-macam. Mungkin nanti bisa bertemu dengan dokter, dan dokternya bisa advice, sebaiknya kita melakukan tes apa. Yang penting adalah gejalanya. Kalau gejalanya itu masih, ya memang sebaiknya kita lakukan tes. Okay, no. So the valve you're talking about is this valve. Yeah, it is between the top left chamber and the bottom left chamber. It's called this thing here. It's called the mitral valve. So some people are born with very long valves, so that the valves doesn't close properly, but it prolapse a bit. So this is what we call mitral valve prolapse. This has got nothing to do with stress. Has got nothing to do with blockage, got nothing to do with calcium or diet or smoking, nothing. This is, you are born like that. So, so to answer your question, any amount of stress is not going to change it. 95% of people with MVP, they can lead normal lives, no problem. Yeah, but there's a small, maybe 5% of people with MVP, the prolapse is very bad. So there's a lot of leakage, back leakage of blood in the heart chamber because the leakage is very bad. So these people may need to have their valve changed with surgery or valve replaced. But 95% of people with MVP, no problem. And not made worse by stress. Okay, very good. Oke, jadi ada pertanyaan bagus sekali ini dari seorang pasien yang mempunyai kondisi MVP atau mitral valve prolapse, ya, ada kelainan di katup. Nah, apakah dengan kita mengurangi stres kita akan membantu kondisi MVP kita? Jawab Dr. Julian bahwa MVP atau mitral valve prolapse itu adalah sebuah kondisi di mana jantung sebelah kiri kita biasanya mempunyai katup jantung yang ukurannya lebih panjang sedikit. Jadi prolapse, ya, dia agak ke bawah gitu lokasinya. Jadi dengan adanya katup yang tidak menutup dengan sempurna ini akan sedikit ada kebocoran jantung. Tetapi 95% kondisi ini tidak apa-apa. Dan tidak ada hubungannya dengan terbentuknya plak atau konsumsi alkohol kita atau konsumsi kita punya kondisi tekanan darah tinggi, tidak ada hubungannya. Ini di luar itu semua. Atau kita stres, nggak ada. Memang kondisi sejak lahir kita seperti itu. Dan 90% kondisi ini tidak berbahaya dan nggak apa-apa. Nggak perlu diapa-apain. Kalau memang kondisi prolapsnya, kondisi kepanjangannya itu terlalu panjang, sehingga banyak sekali kebocorannya, yaitu mungkin kondisi di mana Bapak Ibu bisa mempertimbangkan untuk mengganti katup tersebut, ya, dengan operasi. Tetapi 95% tidak ada apa-apa. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir dengan kondisi MVP.
What condition does he have again before the COPD, chronic pulmonary COPD? disease. So yeah, Yes. so people with COPD happens most often because they smoke. Yes, smoking is the number one cause for COPD. So in that relation, smoking is a high risk, is a very important risk factor for heart problem. So it doesn't mean COPD means equals to heart attack, but smoking equals to a heart attack. So to answer your question, yes, majority of people with COPD, they have a high risk for heart attacks simply because they had a very bad smoking history. I see. Wow, good question. Pertanyaan bagus sekali ini, saya baru tahu juga hari ini. Jadi ada pertanyaan, apakah kondisi COPD kita itu tandanya kita akan mempunyai kemungkinan untuk serangan jantung lebih besar daripada yang lain. COPD ini adalah sebuah penyakit gangguan pernafasan, ya, tersumbatnya saluran pernafasan kita. Jadi Dokter Julian menjelaskan bahwa COPD ini sebenarnya tidak ada hubungan langsung dengan sakit jantung. Jadi COPD ya COPD, jantung ya jantung, tidak meningkatkan kemungkinan untuk serangan jantung. Akan tetapi, ya perlu kita ketahui bahwa sebab utama dari COPD atau gangguan pernafasan ini biasanya karena kita merokok, ya kita merokok berat dan menyebabkan kita ada gangguan saluran pernafasan. Nah, ketika perokok itu juga menyebabkan resiko jantung itu lebih tinggi, serangan jantung lebih tinggi, maka biasanya orang dengan COPD atau gangguan pernafasan ini mempunyai kemungkinan untuk terkena serangan jantung yang lebih tinggi. Tapi bukan karena gara-gara kita sakit COPD, kita mempunyai kemungkinan serangan jantung, tidak. Tapi karena alasannya itu kenapa kita kena COPD. Kalau kita dulunya merokok, ya kemungkinan besar saat ini kita beresiko untuk kena. Yes, potentially, yes. If you don't take your medicine, if you don't exercise, if you don't watch your diet. So same thing as with medications. Doesn't mean you put ring, no problem really. You need to maintain the ring. So you need to continue with a good lifestyle and take your medicines. Because just as the yellow stuff can build in your own artery, this yellow stuff can also build up again inside the stent, inside the ring. So same thing. The ring is just a stopgap measure, temporary. You need to maintain it with medicine. Oke, jadi ini ada pertanyaan, apakah ketika kita memasang ring di tempat yang sama tersebut akan bisa ada potensi tersumbat lagi? Dijawab oleh Dr. Julian, ya, pastinya ya. Apalagi kalau kita tidak meminum obat-obatan kita tidak menjaga diet kita tidak berolahraga, atau kita mungkin merokok juga, masih terusin rokok. Biasanya akan kembali tersumbat lagi. Karena sebab sumbatannya tetap sama, adalah terbentuknya plak itu. Plak itu bisa tersumbat di arteri yang lama, bisa juga tersumbat tempat di mana arteri ring yang dipasangi arteri itu. Jadi plak ini sebenarnya akan terbentuk terus panjang waktu. Jadi kalau kita tidak menjaga diet kita dan kita tidak minum obat, memang kemungkinan besar akan terbentuk plak dan membuat sumbatan. So this arrhythmia that you're talking about, the most common arrhythmia, I would think, is atrial fibrillation, AF, atrial fibrillation. That is when your heart beats in a irregular pattern, haphazard pattern. Normal heartbeat is like that, yeah. But in atrial fibrillation, it's like that, very irregular, yeah. The number one cause for atrial fibrillation is this blockage of the artery. That's the number one. So ischemic heart disease is the number one cause for atrial fibrillation. So same thing, in order to prevent the start of atrial fibrillation or to make the atrial fibrillation better, you need to tackle this problem if you have it. So how to tackle it again is all the same. Understand. Oke, jadi ada pertanyaan ya, seorang pria 59 tahun, rajin berolahraga, tapi ketika check up ditemukan bahwa adanya gangguan irama jantung. Ya, bagaimana dan apa yang dilakukan? Dan Dr. Julian menjawab bahwa biasanya kondisi seperti itu normal sekali dan itu namanya AEF ya, AF atau artificial fibrillation. Jadi itu adalah di mana irama jantung kita tidak merata. Biasanya kan rata, ini seperti tidak rata. Jadi biasanya kita harus tahu dulu sebabnya AF ini apa. Kalau sebabnya ini gara-gara kita tuh ada sumbatan jantung atau terbentuknya plak, ya. Jadi
itu perlu kita atasi seperti yang Dr. Julian tadi presentasikan. Ya harus dipasang ring atau apapun yang harus dilakukan. Tapi yang pasti adalah kita harus tahu bahwa ada kemungkinan kita punya AF, itu biasanya kita punya plat. Iya, seperti solusinya seperti tadi, kita jaga lifestyle kita mungkin cek lebih jauh atau